Begitu pulang, manasik ya? Ya salam dulu. Asal jangan wassalam aja ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Pokoknya kita anggap baik aja udah. Baik nih, baik. Saya mau cerita sedikit ya. Dulu ada kejadian, ada satu travel itu VVIP sekitar tahun 2010. Saya waktu itu berangkat juga pakai salah satu travel. VVIP ini yang berangkat ini, tapi bukan yang bareng saya ya. Ini VVIP, bukan VIP. VVIP paling mahal. Itu subhanallah di bandara itu dia rencananya masuk Jeddah jadi masuk lounge. Itu saking telatnya dia perjalanan pakai pesawat tadi mau ke Madinah sampai dikeluarin dari lounge. Sampai dia tuh mereka tuh hampir 20 jaman lah di bandara itu. Itu kata mutawifnya, teman saya mutawifnya cerita, itu jamaah lain-lain itu keadaannya. Ada yang ngamuk nggak habis-habis. Dari awal sudah ngamuk, ini kita bukan bayar murah ini. Wah, ada yang marah begitu. Ada lagi jamaah yang dia sabar di awal. Pertengahan gagal juga, ngamuk juga, ya kan? Ada lagi jamaah, subhanallah, yang dia sibuk aja baca Quran. Dia bilang, saya berarti kalau saya ditaruh di bandara sekian jam begini, ya berarti Allah memang nyuruh saya ibadah di sini. Apa yang mau saya pusingin? Yang penting kan nanti di Arafah saya bisa datang ke Arafah, udah selesai. Jadi udah yakin aja, udah selesai masalah. Ya salam. Nggak ada masalah nih. Kadang-kadang masalah sulit karena kita meresponnya tidak baik, jadi sulit. Karena Allah nggak mau ada kesombongan. Jamaah haji nih. Ya salam. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita sampai Jeddah. Nanti Bapak Ibu karena mau ke Madinah nggak usah pakai kain ihram dari sini, nggak usah. Langsung berangkat ke Madinah. Ya kan? Berangkat ke Madinah. Di Madinah kita seperti biasa memakmurkan Masjid Nabawi. Ya kan? Ibadah seperti biasanya. Dan jangan sampai kita memaksakan diri berlebihan. Ada kalimat di Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesemampu kita aja. Ini kita nih panjang masih perjalanannya. Urusan kita mau intinya haji kan. Jadi waktu di Madinah itu jangan memaksakan diri. Kalau badan lagi kurang enak ya sudah, nggak usah memaksakan diri. Ya itu aja itu. Hati-hati nanti ini kayak lari maraton ini ilmunya ini. Kalau kita udah ngebut dari awal, ngerinya kita minta kesehatan sama Allah, tapi kita disuruh berpikir juga, gitu. Ya kan? Sampai di Madinah seperti biasa saya tidak berbicara banyak tentang Madinah karena Madinah itu intinya ya kita ibadah, memperbanyak sholat, memperbanyak apa? Baca Quran. Nah, ini enak nih. Sistem Aidatur enak Madinah dulu. Jadi waktu kita ke haji, kita udah apa? Pemanasannya udah dapat tuh. Apalagi di Madinah kita ziarah ke Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana kata Rasulullah, orang berziarah padaku setelah wafatku sama seperti dia ketemu aku ketika aku hidup. Kita bersalam sama Nabi di sana. Pakai adab kita di Madinah. Adab Allah fil adab. Imam Malik di Madinah gak berani bersuara keras. Ditanya, di Madinah jangan bersuara keras katanya. Jangan melebihi suaranya Rasulullah. Suara Rasulullah lembut. Gak ada yang berani. Jadi ada Urwah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, aku pernah ketemu raja-raja besar, raja Persia, raja Romawi, beberapa raja. Aku tidak pernah melihat tokoh pemimpin yang disegani melebihi Nabi Muhammad SAW. Itu dia ketemu di zaman yang sama, di mana sahabat itu kalau berkata sama Rasulullah selembut mungkin, gak berani bersuara keras. Bahkan Amru ibnul As radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, tidak ada orang yang paling aku cintai melebihi Rasulullah SAW. Dan aku apabila disuruh mensifatkan wajahnya Nabi, aku tidak bisa jawab. Karena aku tidak bisa menatap wajah Nabi seperti aku menatap wajah yang lain. Jadi disegani betul Rasulullah itu. Sahabat tuh sekilas-sekilas jadi saking disegani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya salam. Jadi berapa hari di Madinah nih? 5 hari. Wah itu Masya Allah tuh. Nikmati Bapak Ibu
dalemi, kalau bisa banyak baca Quran, banyak salawat, dan kemudian mulai berangkat ke Mekah. Pakai bis ya? Pakai bis apa kereta nih? Hah? Pakai bis kan? Nah, itu lebih bagus pakai bis. Kalau pakai bis lebih bagus. Kalau sekiranya program pakai kereta, saya juga akan bilang pakai kereta lebih bagus. Itu teknik ya. Ya salam. Mohon maaf ya. Ya kan kita kan mau nyari baik aja. Pakai bis lebih bagus. Kemarin kita juga pakai bis ya. Sebenarnya pakai bis lebih bagus. Emang benar. Ya kan? Serius ini. Memang pakai bis lebih bagus. Jadi gini, memang sekarang tadi Pak Haji Husin bilang memang ketat, ini super ketat ini. Kita nanti ada kartu nusuk itu Bapak Ibu jangan sampai hilang itu. Masih sistem kartu nusuk ya misalnya. Pakai barcode itu nggak bisa sudah, susah sekarang. Sekarang sebelum jalan diperiksa dulu, nanti masuk Bir Ali kan, diperiksa lagi. Nah, sekarang ayo kita mulai manasiknya nih. Di Madinah berangkat hari apa itu? Hari apa berangkatnya? Nah ini kartu nusuk ini. Waduh, wajah Miusin kayak orang Turki ya. Luar biasa. Ini nggak ada yang percaya beli orang Indonesia nih Pak. Iya, kayak orang Turki Miusin ini. Nah ini kartu nusuk ini. Ya, ini barcode-nya. Ini jangan sampai hilang Bapak Ibu sekalian. Nanti juga Bapak Ibu akan dikasih gelang sama muasasah di sana juga. Jangan sampai di, tapi nggak bisa digunting. Kalau nggak digunting nggak lepas itu. Ya, kena air apa nggak masalah. Jadi pakai terus. Kita lebih disiplin lah. Ya, insya Allah ya. Ya, ini kita dari Madinah. Dari Madinah hari apa ini rencananya? Hah? Tanggal 4 Zulhijjah. Nah, ya, kita mulai masuk ya. Tanggal 4 Zulhijjah. Ya, tanggal 4 Zulhijjah. Hitungannya kita pakai bulan Islam. Betul ya Bapak Ibu ya? Pakai bulan Islam. Tanggal 4 Zulhijjah. Hari apa itu? Hari Rabu ya? Nah, jadi gini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mandi ihram di hotel. Ya. Ini kan kita mau umroh. Ini niatnya umroh. Seperti perjalanan umroh aja. Ya, ini belum haji nih. Ini baru apa? Umroh. Bapak Ibu mandi di hotel. Mandi ihram. Mandi ihram itu sama dengan cara mandi junub. Bedanya di niat aja. Rukunnya cuma 2 kan? Niat dan ta'mimul badan bilma. Semua anggota tubuh kena air. Udah itu aja. Ya kan? Sunnahnya mandi ihram itu, sunnahnya nih, pertama kita wudhu dulu, baru kita niat mandi di hati, karena ini dalam kamar mandi, jadi kita nggak boleh nyebut nama Allah, adab. Jadi di hati, hatinya bicara, ya Allah saya niat mandi ihram karenamu. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan lagi yang lebih silakan. Ya Allah, dengan keberkahan mandi ihram ini, pokoknya gini Bapak Ibu, doa tuh yang sebanyak-banyaknya. Dengan mandi ihram ini bersihkan hati hamba, bersihkan dosa hamba. Jadi selama mandi ihram itu jangan seperti mandi biasa. Ini nih jangan berhenti zikir. Kolbunya diucapkan nggak boleh kamar mandi ya. Kolbunya jangan berhenti zikir, minta sebanyak-banyaknya. Itu kan salah satu cara penyembuhan Nabi Ayub dengan cara apa? Mandi kan? Jadi niat yang baik semuanya sampai kita mandi. Semuanya kena air. Naam. Selanjutnya ya salam, bilang ya salam, ya salam, ya salam. Nah, selanjutnya baru kita pakai ihram. Pakai ihram. Mana ihramnya itu? Ya, pakai ihram. Ini untuk laki-laki dan ini untuk perempuan. Ya. Nanti kita di akhir perjumpaan kita, insya Allah kita akan praktekkan lagi penggunaan kain ihram.
Ini untuk laki-laki dan ini untuk perempuan. Laki-laki hanya boleh 2 helai. Tidak boleh pakai pakaian berjahit. Seperti CD juga nggak boleh. Kalau perempuan bebas. Cuman harus terbuka telapak tangannya dan wajahnya. Ya. Buat ibu-ibu yang menggunakan hijab, nanti pada saat niat ihram harus dibuka hijabnya. Jadi hanya wajah saja. Tapi Masya Allah, jadi begini, saat itu kita gambarannya gambaran yaumul qiyamah. Orang tidak lagi memandang sesuatu dengan pandangan yang tidak baik. Semua lagi fokus mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi seperti aurat sholat. Ya. Cuman ibu-ibu tolong hati-hati. Bagian kepala kalau bisa jangan sampai rambutnya apa? Terlihat. Terus bagian bawah ini benar-benar rapet tangannya. Ya, kalau bisa jangan sampai apa namanya? Ini pakai ini ya, pakai apa namanya istilahnya tuh? Ah, itu ibu-ibu lebih ngerti lah. Saya takut salah. Ya. Jadi kemudian pakai ihram. Nanti coba tolong bayangkan ya. Jadi dari kamar hotel pakai ihram semuanya. Sholat zuhur asar di Masjid Nabawi. Sholatnya jamak. Sholatnya jamak. Jamak takdim. Jamak takdim. Jadi asarnya ditarik ke zuhur. Sholat zuhurnya bareng Imam Nabawi. Kemudian Bapak Ibu tambahkan sholat asar 2 rakaat. Karena bisa kosong. Ya. 2 rakaat. Makanya saya anjurkan, karena di Masjid Nabawi itu berpisah laki dan perempuan. Ini pada sholat di Nabawi apa di hotel, di kamar? Rencananya nanti. Oh, bebas ya. Mau di kamar bisa, di Nabawi masih bisa berarti. Ya nanti di sana ada manasik lagi Bapak Ibu, ngeliat kondisi. Ini perkiraan saya aja. Nanti lihat kondisi. Kalau di kamar bisa suami istri berjamaah. Zuhur asar 2-2. Kalau ke Nabawi berarti zuhurnya ikut 4, kemudian asarnya 2. Kalau bisa bapak-bapak barengan. Jadi ada teman berjamaah. Jangan biasakan sholat sendiri. Jauh-jauh ke sana berangkat haji sholat sendiri ya. Jamaah. Kalau bisa sama temen, kan kalau sama orang lain nggak mungkin kita. Kalau sama teman kan tahu, ya kan? Kita bisa sholat jamaah, habis salam langsung sholat lagi. Udah. Kemudian udah selesai makan siang naik ke bis. Itu nanti dicek semuanya. Baru langsung ngambil mikot. Mikot di Bir Ali. Ini perjalanan sesuai sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Lagi Rasulullah lagi haji ngambil mikotnya di Bir Ali. Mikot di Bir Ali. Nanti kita di Bir Ali itu sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya. Nah, untuk sholat sunnah ihram memang ada khilafiyah ulama. Ada yang bilang itu disunnahkan. Ada yang bilang tidak, nggak usah ribut. Ambil aja keyakinan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Kita di Aidatur nggak pernah memaksakan tentang pendapat fikih. Kita terbuka, ya, nggak ada pemaksaan. Bapak ibu sudah, ini juga sebagian sudah ustadz semua sebenarnya nih, ya kan? Karena prasangka apa? Karena tawadhu aja mau ikut lagi, ya kan? Ya salam. Jadi terserah bapak ibu. Tapi yang mau ngamalin nggak apa-apa. Mau sholat tahiyatul masjid dibarengi sholat sunnah ihram 2 rakaat bisa. Mau sholat tahiyatul, oh saya nggak sholat sunnah ihram, Ustaz. Saya cuma tahiyatul masjid, ya boleh. Ini perkara sunnah. Saya mau 4 rakaat deh, 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat sholat sunnah ihram, ya monggo. Semuanya baik. Yang penting seminimal-minimalnya sholat tahiyatul masjid, seminimal-minimalnya. Oke, bisa dipahami ya? Kalau bisa punya wudhu dari berangkat. Tapi kalau batal wudhu, baru wudhu lagi kita di sana. Nah, kemudian
Niat umrohnya nanti di bis. Nanti jelasnya setelah kita ngelihat langsung. Karena di situ kalimatnya wa arina, jadi mesti berangkat kalau mau paham, ya kan? Dulu anak waktu belum berangkat, biarpun ustadz nggak paham mana haji. Tapi begitu berangkat, oh gini, paham. Ya salam. Nanti baru sa'i. Sa'i mulai dari Bukit Sofa. Ini kadang-kadang kita ngeliat orang sebanyak ini nih, padahal jalan ya jalan aja. Ngeliat orang ramai, padahal kalau di jalan ya jalan aja. Jadi mulai dari Bukit Sofa, nanti kita akan dibimbing oleh ustadznya, kita ikut aja bimbingan. Nanti ada istilam juga ke Hajar Aswad dari Bukit Sofa. Tapi kan di sini kan Ka'bah udah nggak kelihatan. Nggak tahu nanti masukin di lantai berapa. Ada yang lantai 1, lantai 2, lantai 3, kita ikut bimbingan. Gimana caranya supaya kita bisa istilamnya ke Ka'bah? Lihat ubinnya. Kalau di Sofa Marwah, lihat ubinnya. Ubinnya itu menghadapnya ke menghadapnya ke Ka'bah. Nih, contoh nih ubinnya ya. Nih, Bu, Bapak, nih contoh nih ubinnya ya. Nah ini lihat aja ubinnya. Kalau begini ya berarti ubin. Kalau Ka'bahnya di sana, ubinnya begini. Jadi di Masjidil Haram itu, semua ubin di Masjidil Haram akan dihadapkan ke Ka'bah. Ya salam dulu ya, salam dulu. Jadi begini ya. Coba gambar Ka'bah lagi, coba gambar Ka'bah. Nih, Bapak Ibu sekalian. Gambar Ka'bah. Kiblat kita kan. Ini Ka'bah, ya, ini Ka'bah. Kiblat untuk orang yang sholat di Masjidil Haram. Paham ya? Orang yang sholat di dalam area Masjidil Haram, kiblatnya Ka'bah. Oke. Untuk orang Mekah, kiblat sholatnya Masjidil Haram. Satu Masjidil Haram itu menjadi kiblat buat orang Mekah. Kalau Ka'bah untuk yang di Masjidil Haram. Jadi harus percis ke Ka'bah. Makanya biar lantai bawah, lantai atas kan udah gak kelihatan Ka'bah. Nah mereka bangun ubinnya arah ke Ka'bah, nanti ubinnya ada yang miring begini. Ya itulah Ka'bahnya. Paham ya? Nah kalau di luar Masjidil Haram, satu Mekah itu kiblatnya adalah Masjidil Haram. Untuk dunia kiblatnya Mekah. Asal ngadep ke Mekah ya udah ngadep kiblat. Begitu loh. Jadi kiblat tuh makin diperluas itu. Otomatis di dalam Mekah kan ada Ka'bah itu. Ya udah, ya salam deh. Jadi sekarang kita masuk ke Bukit Sofa. Jadi di amalan-amalan agama itu ada namanya tartib. Ada namanya apa? Tartib. Kalau bahasa Indonesianya tertib. Tertib itu tidak mendahulukan yang tidak harus didahului. Jadi mendahulukan yang harus didahului. Mendahulukan yang harus apa? Didahului. Tidak boleh mendahulukan yang tidak boleh didahului. Itu tertib, ya kan? Susunannya teratur, seperti wudu kan? Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kan wudu itu wajibnya cuci muka dengan niat, kemudian tangan sampai siku, terus kepala dan kaki. Nah ini kan harus tertib. Tertib itu apa? Ya sesuai urutan yang disebut di dalam Al-Quran. Nggak bisa kita wudu tangan dulu baru apa? Muka, nggak bisa. Kan gitu ya? Ya salam dong, ya salam dong. Kayak begitu. Nah waktu Sofa Marwah itu ngambil dalilnya dari Sofa Marwah, tertib itu. Sahabat nanya sama Rasulullah SAW, anabda minas Safa awil Marwah ya Rasulullah. Kita sa'i mulainya dari mana nih? Dari Safa apa dari Marwah? Kata Nabi, ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah dari yang dimulai oleh Allah. Mulainya berarti dari apa? Dari Safa. Karena di Quran itu bainas Safa wal Marwah min sya'airillah. Yang disebut pertama apa? Safa. Jadi kita mulai dari Safa, nggak bisa kita mulai dari Marwah. Sa'i 7 kali. 7 kali itu dari Safa ke Marwah 1.
Dari Marwah ke Safa 2. Jadi kalau 7 kalinya sekali jalan, maka nanti akan berakhir finishnya di Marwah. Dulu ada orang nggak ikut manasik, cuman orangnya so pintar lagi. Dia pikir satu itu Safa balik ke Safa. Waduh, ini yang 7-nya olahraga ya. Luar biasa, pahalanya mau gede nih. Ya salam, ya salam ya. Ibarat ini kalau buka puasa dia nggak mau maghrib, buka puasa jam 9 dia. Habis taraweh baru buka puasa. Astagfirullahaladzim ya. Jadi gitu ya. Jadi mulai dari Safa. Nanti kita istilam juga tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan di sini. Nanti biasa ada bimbingan doa-doanya. Mau ikut bimbingan boleh. Kalau nggak mau ikut ya bacanya itu pokoknya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu bacaan luar biasa itu. Dulu waktu Isra Mi'raj, Nabi kita Muhammad SAW ketemu sama Nabi Ibrahim di langit keberapa? Hafal gak? Langit pertama Nabi ketemu siapa? Nabi Adam. Langit kedua ketemu siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa sama Nabi Yahya kan sepupu ya. Jadi ibunya Nabi Yahya itu adik kakak sama Sayyidatina Maryam. Terus langit ketiga ketemu Nabi siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ya. Nah, langit keempat ketemu sama Nabi siapa? Nabi Idris. Langit kelima ketemu sama Nabi Harun. Nggak hafal ini. Langit keenam ketemu sama Nabi Musa. Nah, langit ketujuh ketemu sama Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini ngasih pesan. Bilang sama umatmu, salam dariku kepada umatmu. Surga itu masih kosong. Jadi artinya tanahnya perlu ditumbuhkan tumbuhan. Bilang sama umatmu, tumbuhkan pohonan di surganya dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Satu ucapan itu kita nanam pohon di surga. Ini namanya kita udah nanam dari sekarang, artinya kita bakalan masuk ke sana. Jadi semakin banyak kalimat itu kita baca, semakin banyak tanaman kita di surga. Amin. Ya salam. Asik udah. Pokoknya nanti di sana kalau lagi susah-susah ya salamnya Pak. Kalau nanti ada yang telat-telat masuk bis, ya salam. Udah gitu aja dah. Jadi seneng lah kita dah. Biasanya suka ada yang begitu modelnya. Tungguin lama, kemarin. Ya salam aja deh udah. Jadi begitu ya. Dan subhanallah ya. Orang makin banyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pasti makin ringan beban hidupnya. Ya, lakukan aja. Makanya orang banyak kalau lagi umroh, ini dulu nggak kuat jalan kok di sini bisa kuat. Ya itu tasbihnya itu. Pengaruh itu. Menguatkan itu. Ya. Insyaallah ya. Jadi sa'i ya. Sampai Marwah. Jangan motong. Dulu ada bapak-bapak tuh, untuk kelihatan sama kita. Pak mau kemana Pak? Enggak nih, ke sono ke Jawa. Bukan ke Jawa, emang mesti sampai sono. Jadi ngelatin anak kecil ada. Anak kecil ada yang, ya kalau anak kecil kan nggak ada hukumnya. Ente yang tuh sono. Sampai Bukit Sofa ya. Nanti waktu pengen naik bukit ada baca tuh. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah sampai habis itu bacanya. Ya, sampai Bukit Marwah. Ya kan? Sampai Bukit Marwah istilam lagi. Oh, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, jalan lagi gitu. Kalau nggak mau baca pun bebas. Ya. Nah, untuk sa'i tidak wajib megang wudu. Jadi kalau batal, buang angin, lanjut aja. Beda sama tawaf. Kalau tawaf harus megang wudu. Kalau sa'i tidak wajib megang wudu. Jadi kalau batal, lanjutkan aja sa'inya.
Dan di tempat saya ini buat bapak ibu yang nggak kuat pakai sendal, ya, pakai sendal kalau nggak kuat. Saya juga seringnya pakai sendal belakangan karena dingin banget ya, dingin banget ya. Saya pakai sendal juga, banyak juga pakai sendal. Yang penting sendal kita bersih. Nih di sini banyak pakai sendal sekarang, nggak apa-apa. Yang penting sendalnya bersih, ya. Ya salam, ya. Di tempat tawaf pun banyak, tapi kalau saya pribadi tempat tawaf suka maksain nggak pakai. Tapi banyak juga yang pakai sekarang. Ya tinggal tahu lah, masing-masing tahu keadaannya lah. Kalau maksain juga, kalau yang nggak kuat kesian juga kakinya ya. Bu dokter tahu tuh, ya kan? Ini dokter ada banyak ini, mantap ini. Hah? Jadi udah ya. Oh ini saya cerita tukang pijit ini. Jadi saya jadi ingat tahun 2010 waktu itu saya bawa haji. Ada satu kolonel. Dia kolonel ya kalau salah. Seorang angkatan laut. Teman-temannya pada naik letkol mama, letkol. Dia teman-temannya naik jabatan, dia nggak naik. Dia bilang, daripada gue pusing lah teman-teman naik jabatan, gue naik haji aja deh. Kata gitu. Dulu gak kasih gampang Pak naik haji. Bapak angkatan apa Pak? Izin Pak. Oh darat ya, ini angkatan laut, teman saya Pak. Berangkat akhirnya dia. Sampai di sana, saya nggak tahu dia letkol Pak. Dia menyembunyikan statusnya waktu itu. Jadi dia ini, dia ini benar-benar waktu haji itu kita semua diurut sama dia. Ustadz Mutawif yang capek, tapi nggak diurut yang 1 jam bukan. Dia ada belajar lah dia sebelum berangkat. Emang dia sengaja belajar itu. Dia mau berkhidmat sama jamaah haji pokoknya. Jamaah ini yang sakit-sakit pegel-pegel sama dia. Ya dipegang 5 menit lah sama dia. Ada caranya dia tuh, dia belajar dia. Sebelum berangkat dia belajar memang. Dia pegang ini tak enak badan gitu. Pulang terakhir saya ketemu lagi ke mana tuh, ke Pangkal Pinang. Udah jadi bintang 2. Jadi emang orang tuh kalau di hajinya tawadu, pulangnya insya Allah udah nanti foto bareng-bareng deh. Ya salah, kayak bayi baru lahir kan, asik itu, mantap, siap-siap ya kan, asik itu. Kita 3 kali doanya Rasulullah buat orang tahlul botak 3 kali. Nabi doakan nih. Ya salam, doanya Nabi. Udah sampai di sini nanti biasanya kita pulang. Nanti ikut arahan di sana, naik bis lagi, baru kita ke hotel transit. Selesai kan? Di hotel transit ngapain? Ini saran kita ya, tolong dengarkan saran ini baik-baik. Nggak usah dari hotel transit maksain ke Masjidil Haram. Sebaiknya Bapak Ibu istirahat total di sini. Tenang Bapak Ibu. Wah tapi saya udah jauh-jauh nih. Sayang saya nggak ke masjid. Jangan begitu. Kita ibadah semua ada caranya. Ya kan ada caranya. Kita habis ini mau haji loh. Jadi ini tanggal 5 ini Bapak Ibu di sini ini tanggal 5 nih. Nih, tolong dengarkan baik-baik. Tanggal 5 Bapak Ibu di sini nih istirahat total. Jadi di sini Bapak Ibu, ini kita funduknya yang kemarin ya? Ami Husin, yang kemarin ya? Hah? Ya. Ini yang punya hotel nih nanti insya Allah masih panjang umur, sehat walafiat ini. Ini orangnya baik, super baik ini yang punya hotel ini. Ami Hasan. Nanti dia ada ini juga nih, ada nyumbang juga nih. Biasanya dia ngasih nasi mandi apa. Orangnya baik ini. Orangnya baik. Nanti insya Allah Bapak Ibu bisa ketemu nih. Yang punya funduk ini orangnya baik. Dan dia senangnya sama orang Indonesia. Sampai negara-negara lain berani bayar hotelnya lebih mahal dari kita, dia nggak mau. Karena maunya Indonesia dia bilang. Asik dia sama orang Indonesia, rapi katanya. Dan dia nggak pelit. Listrik, air, jalan terus. Kadang-kadang ada beberapa hotel transit itu airnya suka sulit. Karena orang Indonesia kan airnya Masya Allah. Demen pakai air ya kan. Kalau yang lain orang-orang luar negeri kan mandi bisa seminggu 2 kali atau berapa kali. Kita kan tiap hari 2 kali. Wah dia asik ini. Dia bebas ini. Air banyak, listrik banyak, insya Allah Bapak Ibu bisa nikmat di sini. Nanti satu hotel ini orang Indonesia semua. Beda-beda travel tapi semua orang Indonesia di sini.
Di sini di atasnya nih ada nyuci, buat nyuci baju nanti di sini. Bapak Ibu kalau mau nyuci baju di sini. Jadi jangan di Madinah ya. Nanti kalau mau nyuci baju di sini, ini nanti sama dia dikasih tempat cucian ini. Ya, ini tempat jemur. Tapi bisa di-stop nggak sebelumnya? Ya. Nah, op. Nah, ini tempat cucian baju nanti banyak ini. Sama dia ada tahun kemarin ya, insya Allah tahun ini sama. Ini ada 6 ini, banyak ini. Nanti pada ngejemur di sini nih. Iya, pada ngejemur. Nah, terus. Nah, ini depan hotel, terus Nah, depan hotel ini pemandangannya ini nih luar biasa nih. Ini tahu Bapak Ibu apa nih? Ini tempat Nabi menerima wahyu pertama. Jabal Nur namanya. Bukit Nur. Di belakangnya ada Ghor Hira. Ghor artinya apa? Goa ukuran kecil. Bukan goa aja, goa ukuran kecil. Kalau goa sedang bahasa Arabnya apa? Goa sedang bahasa Arabnya Al-Kahfi. Itu artinya goa ukuran sedang. Memang di terjemahan belum ada. Ya, insya Allah akan datang ada. Kalau goa besar bahasa Arabnya apa? Maghar. Mim, ghain, alif, ro. Maghar. Itu bahasa Arab tuh. Jadi bahasa Arab tuh lain-lain. Kalau kita kan goa ya goa aja, goa kecil, goa sedang. Nah, ini Bapak Ibu nanti ke pemandangannya ke sini. Kalau duduk tadi di bawah juga mandangnya ke sini. Enak ini. Ini Pak Jeko yang saya lihat sering mana. Pak Jeko kalau di bawah biasanya lagi ngapain sih? Ngeliatin Jabal Nur gitu. Enak nih ngeliatin ini nih. Nggak harus ke atas ini. Di bawah tuh tadi di lobi bisa mandang ini. Nah. Terus ini punya keistimewaannya lagi. Ini hotel ini dekat sama masjid di luar. Ini hotel punya masjid di bawah. Lantai terbawah itu masjid, basement. Ada masjid gede. Tapi saya lebih suka keluar. Ini masjid gede, ini di bawah nih. Biasanya nanti kita manasik di sini. Ada manasik lagi nanti sering manasiknya nih. Karena ada ustadz kan. Nah nanti ada juga masjid yang di luar. Jalan kaki. Dari sini ada masjid. Biasanya bapak-bapak yang suka ke masjid pasti cocoknya keluar. Imamnya orang-orang Arab itu biasa. Di luar. Kan kalau di sana imam masjid harus warga negara Saudi ya kan. Nah, udah ya begitu ya. Nah, selama transit ini Bapak Ibu, tolong tidak ada yang berangkat ke Masjidil Haram. Bukan dilarang. Tapi ya sebaiknya jangan. Istirahat total, istirahat. Kita boleh melakukan aktivitas jangan yang berat. Ya ke masjid aja 5 waktu, ya kan? Baca Quran, jaga kondisi perutnya. Ini soalnya makanan kan banyak makanan Indonesia. Ya sambelnya jangan berlebihan lah. Ini pasti kita banyak sambel ini. Dijaga-jaga aja deh kesehatannya lah. Selebihnya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, ini sudah selesai di hotel transit. Kita akan mulai untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Dimulai tanggal berapa? 8. Karena kita sunnah ngambil tarwiyah. Itu sunnah hukumnya. Kalau haji, wajibnya itu dimulainya Arafah sebenarnya. Berarti tanggal 9 kan? Tapi Aidatur memfasilitasi kita mulai dari tarwiyah. Tarwiyah sunnah Nabi SAW. Jadi tarwiyah itu kita mabit di Mina. Ya. Mabit di mana? Nginep. Mabit itu artinya nginep. Nginep di Mina, tanggal 8. Jalannya jam berapa nih, Miusin? Diperkirakan jalannya pagi ya? Jam 8 biasa habis sarapan. Oke. Berarti tanggal 5, 6, 7 istirahat ya. 3 hari ya, jangan kemana-mana ya. Jangan jauh-jauh ya. Jaga kesehatan, jaga diri. Nanti kita juga mau keluar, mau kemana, ngerinya ada masalah, nanti repot lagi. Ini kita mau haji, jadi tenang aja. Saya maksain ke Masjidil Haram, nah, ada masalah nanti akhirnya hajinya gimana? Ini haji nih, udah ikutin aja. Diam di hotel. Memang ini bagusnya begitu.
disengaja dicari hotel transitnya agak jauh dari Masjidil Haram, mencegah juga jamaah supaya tidak berlebihan. Ini bagus ini. Kalau mau tahu di situ ada deket tuh restoran enak, cuman karena saya belum tentu ikut ya, nggak tahu, nanti mungkin ada yang ngasih tahu yang lain. Restorannya enak. Makanya nih nggak tahu nih Miusin gimana nih ceritanya nih kok jadi begini nih kita nih. Ya salam. Tahu sendiri lah nanti ya. Biasa ngobrol-ngobrol kan. Ada restoran enak di situ ya, Pak Eko ya. Hah? Iya pokoknya. Masya Allah. Ya. Jadi terus kalau Bapak Ibu yang mau naik kemana? Ke Gor Hiro, jangan pada saat 3 hari musim waktunya istirahat, karena mau haji nih, ini 3 hari tolong manfaatkan tidur yang bagus. Karena nanti tidurnya di Mina sulit. Mina tuh nanti mepet-mepet Pak begini. Waduh, apalagi yang tidurnya bersuara, cakep banget tuh. Yang tidurnya belakangan ya nikmati aja. Itu waduh ya salam. Waduh. Begini bisa kaki kita di sini, pala orang di sini, pala orang suka kayak gini di sini, bisa begitu. Itu yang VIP tuh Pak. Saya benar haji ini ada ujiannya nih. Udah ya Khair. Sekarang kita mulai haji ya. Oke, sudah selesai ya umroh tadi ya. Sekarang kita mulai ibadah haji seperti biasa. Sunnah mandi ihram. Sunnah mandi ihram. Tidak harus langsung menggunakan kain ihram. Tapi sunnah mandi ihram, setelah mandi ihram baru pakai kain ihram. Sunnah mandi ihram seperti itu ya. Kemudian pakai kain ihram, biasanya nanti habis sarapan berarti. Habis sarapan ya. Habis sarapan mandi ihram, kemudian apa? Menggunakan kain ihram. Kemudian nanti Bapak Ibu bawa secukupnya aja, tas ransel aja. Dulu waktu itu ada ya, satu travel ya, Pak Faisal, Haji Faisal, satu travel kita kaget ya, bawa tas cabin semua. Loh, mau taruh di mana nih? Padahal yang bawa hajinya udah pengalaman, ngapain nih? Dia pikir tarwiyah sepi. Dulu memang yang ikut tarwiyah sepi Pak, sekarang yang ikut tarwiyah banyak. Iya, nanti azannya juga ada banyak. Kita lagi azan, kalau lagi azan. Ini imam, solo imam ya, asik gitu. Kenikmatannya kan di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian bawa ransel aja, ya kan cukup. Ya kan, kita kan lebih banyak pakai kain ihram nih. Palingan ya 2 setel apa udah cukup lah. Nanti ranselnya ditaruh di tenda Mina. Nah ya. Jadi kita mulai ya. Kita mulai. Nah ini nih, bawa yang mana ini? Yang ini ya? Ini ya? Ini bawa ini nih. Kalau yang mau bawa tas sendiri silakan. Ini kan disiapkan sama Aida. Kalau kita sekarang mandi ihram, kemudian pakai pakaian ihram. Kemudian kumpul di lobi. Habis gitu datang bis, naik deh. Nanti dibimbing niat hajinya di dalam bis. Jadi bedanya kalau tadi umroh harus di mikot, kalau haji itu kita niatnya dari tempat kita menginap. Paham nggak? Kalau niat ihram untuk umroh yang pertama di mikot, tapi untuk niat haji kita di tempat kita menginap. Jadi nanti niatnya di dalam bis. Dibimbing sama ustadznya. Sebelum jalan tuh dibimbing niat haji. Nah, kemudian langsung, habis gitu, langsung kemana? Ke Mina. Langsung kemana? Ke Mina. Di Mina kita dapat maktab berapa nih? 111. Paling depan. Paling depan, paling dekat. Tahun kemarin 113. Saya bilang ini paling bagus ini. Apa jamaah? Karena dapatnya 113. Kita bilang paling bagus ini. Biarpun lewatin 112, tapi ini paling bagus, paling VIP dibanding Solo. Solo lebih sempit katanya. Tapi sekarang ini kan 111. Saya bilang ini paling bagus ini. Karena lebih dekat. Emang paling depan. Paling dekat, ini paling di sini. Paling dekat ini.
Udah, kita emang tugasnya begitu. Ya salam. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, ini Masya Allah, semoga insya Allah, Allahumma nih Pak Haji Husin panjang umur, sehat walafiat. Pak Haji Husin ini selalu mengusahakan jamaah hajinya mainnya di sini. Ini bukan ngomong ini ya, ngomong tiga ya. 111 sampai 11 berapa? 6 ya? Itu VIP. Itu dekat dengan jamarat. Udah. Kalau kita dikasihnya berapa, Husin? Yang itu jauh, ya bukan sebenarnya gitu. Ini di sini nih 111 paling dekat di depan sini berarti. Ya salam. Insya Allah Bapak Ibu bisa menikmati. Tapi VIP-nya aja kalau Mina ini ujian. Itu makannya kita nanti ngantri. Tapi kita kan kata Nabi gitu. Kalau pengen bersyukur, urusan dunia lihat kemana? Ke bawah. Kita lihat tuh ada orang sampai kemahnya di luar Mina. Kan kurang asik. Masih ada sak nanti ini. Ada orang yang bagaimana yang tidak VIP, makannya gimana ini. Jadi kalau dunia lihat kemana? Ke bawah. Akhirat ngelihat ke atas. Kita udah rajin sholat nih, jamaah. Jangan kita ngeliat orang yang nggak sholat jamaah. Kita ngeliat yang datang ke masjid sebelum azan gitu. Kalau akhirat lihat ke atas, jadi kita nggak sombong. Wah ini loh. Jadi 111. Asik ini, deket ini. Paling bagus ini. Ya kan? Ya salam. Ya, aman ya Husin ya. 111 nih. Yang sabar Bapak Ibu ya. Makan. Tapi nanti asik, nanti kompak sendiri kok. Pak Haji Eko sekali ngambil es krim 5. Buat temen-temennya. Iya nanti pada begitu nanti. Udah kayak orang nraktir padahal. Di sana kan udah paket nih ya. Di maktab itu sudah ada makanan, minuman, udah halal semua, ambil aja. Gitu, sistemnya begitu memang. Nah, ini 111. 111. Paling dekat, baru nanti yang kemudian 112, baru 113. Gitu, itu 11 paling dekat. Nah, ini Bapak Ibu kita masuk ke, ini udah dipahami tadi ya. Kita pakai ihram dan niat haji loh. Itu bukan niat labbaik Allahumma hajjan. Itu niat haji di mana tadi? Di bus atau di kediaman kita. Nginep hotel transit itu. Kemudian datang ke sini. Datang ke sini ngapain? Bagi Bapak Ibu yang merasa fisiknya lemah, tidak mampu untuk mabit di Mina karena itu hukumnya sunnah, bisa menyampaikan nanti sama mutawifnya, saya nggak ikut deh mabit, saya langsung ke Arafah aja, itu bisa. Di kita bisa. Biasanya itu buat orang-orang yang memang keadaannya sudah sepuh, ya, yang sepuh atau yang kondisinya memang lagi kurang sehat, jangan maksain, ngomong aja. Kan mabit di Mina sunnah kan, pentingnya kan ke Arafah, ya. Tapi kalau yang muda-muda, yang sehat-sehat ya sayang. Ini kan karena haji ini belum tentu lagi. Oke, mabit ya. Nggak banyak travel ngajak mabit sih sebenarnya. Alhamdulillah nih diajak, mudah-mudahan lancar ya. Nah nanti di Mina mabit ya, terus ngapain di mabit? Acaranya apa? Ya acaranya itikaf aja nih. Ya sholat di situ, makan yang enak, minum, tidur. Ya kan? Pokoknya jauhkan diri dari maksiat. Tinggalkan dulu pembahasan yang nggak penting atau pembahasan duniawi. Tinggalkan dulu lah. Kita bicaranya yang ibadah-ibadah aja. Nggak usah ngobrolin kerjaan dunia, jangan ngobrolin politik, jangan ngobrolin. Kita ngomong yang enak-enak aja deh. Ya. Nah seperti ini. Nah tuh. Ini baru pada nyampe nih. Oh itu ada anak tuh. Lihat nih yang ceramah dicuekin, coba lihat. Nih, lihat ini ceramah dicuekin, apa ini? Ya salam, saking capeknya. Waduh, bagus ceramahnya dicuekin. Ini lagi doa kayaknya nih. Saking khusyuknya nih. Ya salam, memang capek bu. Berasa ini, cuman asyik. Ini apa? Kepengen lagi, ya kan?
Ini nih kursinya ini bisa dilipat begini. Nanti jadi musolah buat kita. Nanti bisa tapi nggak bisa melonjor. Jadi apa ya? Nggak bisa total gitu. Nggak bisa satu kasur gitu, agak kelipat dikit, jadi badan kita agak begini dikit ya. Ya, nikmatin aja. Asik tapinya. Kalau mau tidur-tidur di luar suka dilarang nanti. Ayo deh, lanjut dah. Nggak enak nih tayangannya nih yang begini ah. Udah dah, nih. Nah, ini kita besoknya, nanti kita sholat di apa? Di mana? Di maktab itu sholatnya nanti ikut aturan dari Ustadz Abdullah ya. Nanti apakah dijama, apakah sholat satu-satu, nanti kita lihat ikut Ustadz Abdullah aja. Kita ikut bimbingan aja. Dia lebih tahu keadaannya. Karena gini Bu, memang sunnahnya misalnya setiap waktu, tapi di koser. Tapi kan kondisi air wudhu kan nggak gampang, ya. Biasanya Ustadz ngajakin kita jama aja ya. Udah kalau Ustadz yang ngajak jama, kita jama, gitu loh. Nggak, tapi ini sunnah. Iya. Inti daripada ajaran Islam itu kebersamaan, ya kan? Yang penting tidak melanggar syariat, itu aja. Ya kayak nanti besok jam berapa ini berangkat ini? Ke Arafah. Abis sarapan biasanya ya. Abis sarapan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah ibadah haji kami tahun ini. Izinkanlah kami bisa berangkat haji tahun ini. Kami menanti untuk bisa berangkat haji, ya Allah. Banyak di antara kami yang bertahun-tahun menanti. Izinkanlah ya Allah, tidak ada halangan apapun dan tidak ada rintangan apapun. Beri kami panjang umur, sehat walafiat, kami bisa haji tahun ini. Kuatkan iman kami, takwa kami ya Allah. Jadikan kami ahli zikir. Bahkan sebelum kami naik haji, karuniakan dalam kolbu kami cinta padamu dan Rasulmu melebihi segala-galanya. Ya Allah, kami ingin nikmat hajinya ya Allah. Jangan sampai kami mengeluh dalam perjalanan. Jangan sampai kami merasa sedih dalam perjalanan. Berikan kami kenikmatan ya Allah di setiap amalan-amalan haji dan umrah. Berikanlah ya Allah kepada kami ketenangan dan kebahagiaan. Dan buat keluarga kami yang ada di tanah air selama perjalanan kami, jagalah mereka, sehatkan mereka, jauhkan dari mara bahaya dan musibah ya Allah. Dan keberangkatan kami ke tanah suci haji tahun ini jadikan penyebab ampunan untuk ayah ibu kami, jadikan penyebab ampunan untuk orang tua kami, terutama orang tua kami yang di alam kubur ya Allah. Ini juga karena doa orang tua kami bisa berangkat haji pastinya ya Allah. Dan orang tua kami yang sedang sakit mohon dipelihara, disehatkan. Kami kembali dalam keadaan selamat, masih berjumpa dengan mereka. Ya Allah ya Karim, jadikan anak keturunan kami soleh solehah, keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kepada semua jamaah haji berikan keselamatan ya Allah, haji yang mabrur. Bagi saudara-saudari kami yang hendak melaksanakan haji, mudahkan keberangkatannya ya Allah. Dan bagi yang sudah melaksanakan jadinya haji mabrur, jadikan haji mereka haji mabrur. Ilahi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, haji mabrur balasannya adalah surga. Karuniakanlah kami surga dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
اللهم اغفر لأمة محمد واغفر لأمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد وفرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kita sama-sama ucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Selamat